Hai guys, hari ini aku mau berbagi pengalaman aku tentang bagaimana cara membuat SIM di Jepang. Persyaratan dan dokumen apa aja yang diperlukan selama membuat SIM di Jepang. Nah, di sini aku mau ngasih tahu ke kalian persyaratan yang harus kita siapin untuk membuat SIM di Jepang. Yang pertama, kalau kalian mempunyai SIM A yang masih aktif, kalian bisa langsung datang ke JAV untuk mentranslate SIM A kalian ke bahasa Jepang. Dan yang kedua, kalau kalian mempunyai SIM A yang tidak aktif, kalian harus pulang dulu ke negara kalian untuk membuat SIM A yang baru. Dan setelah kalian membuat SIM A yang baru, kalian harus tinggal dulu di negara kalian selama 3 bulan atau lebih setelah SIM dikeluarkan. Nah, dokumen yang diperlukan apa aja sih selama membuat SIM di Jepang? Selama membuat SIM di Jepang, kita harus mempunyai dokumen yang lengkap, seperti SIM A, translate SIM dari JAV, paspor, visa, Jumingyo, dan foto kita ukuran 3 x 2,4 cm. Nah, kalau kalian nggak tahu Jumingyo ini seperti kertas yang hijau ini, dan kalian bisa cari Jumingyo ini di kantor pemerintahan di Jepang. Nah, setelah persyaratan dan dokumen yang diperlukan ini sudah lengkap, nanti kalian bisa membawanya langsung ke tempat pembuatan SIM. Sesampai di sana, nanti kalian akan diarahin untuk membayar formulir tes ujian lisan dan ujian praktek. Nah, aku mau kasih tahu ke kalian, sebelum kita mengikuti ujian tes lisan ini, kita akan dikasih 10 soal bahasa Inggris dan kita harus menjawabnya dengan bahasa Inggris. Seingat aku, pas waktu itu ada pertanyaan yang menanyakan siapa sih yang mengajari kita menyetir mobil selama kita belajar di negara kita. Terus yang kedua, bagaimana sih denah belajar kita selama kita belajar menyetir mobil. Dan yang ketiga, seingat aku itu kapan sih kita belajar mengendarai mobil, dan sejak tahun berapa sih kita belajar mengendarai mobil, dan tanggal dan sejak kapan kita mendapat SIM dan SIM itu dikeluarkan. Setelah itu, setelah ujian tertulis ini selesai, kita akan dikasih ujian tes A, B, dan C atau D. Nah, seingatnya aku, ujian A, B, C, D ini ujiannya sangat menjebak ya, gambar-gambarnya hampir sama. Nah, kalau kita sudah melingkari gambar yang benar, kita misalnya menurut kita ini salah, kita hapus lagi, itu sudah mengurangi poin untuk kita lulus. Nah, setelah kita sudah selesai untuk ujian ABCD ini, kalau kita lulus, kita akan dikasih tahu untuk kelanjutan ujian praktek. Tapi sebelum kita mengikuti ujian praktek, kita disuruh foto dulu di tempat pembuatan SIM untuk menempelkan foto kita di formulir kita yang udah kita beli tadi. Nah, setelah ujian lisan kalian lulus, nanti kalian akan berlanjut ke ujian praktek. Nah, sebelum ujian praktek, nanti kalian akan dikasih practical test seperti ini. Di sini ada banyak peraturan yang harus kalian taati selama mengikuti ujian praktek mengemudi. Nah, untuk kalian guys, sebelum mengikuti ujian praktek ini, kalian harus datang lebih awal. Karena kalau kalian tidak datang lebih awal, itu akan mengurangi poin kalian. Nah, nanti kalau sudah mengikuti ujian praktek, nanti di sini akan ada denah seperti ini. Nanti kalian akan dapat denah seperti ini. Denah yang pertama, terus denah yang kedua, dan yang ketiga. Nah, aku nggak tahu entah kalian dapatnya denah yang bagaimana, denah yang pertama, kedua, atau yang ketiga. Kalau aku kemarin, aku dapatnya denah yang ketiga. Nah, denah ini menurut aku sangat sulit guys. Ini aku harus, nanti kalian akan diarahin di sini, kalian akan start di sini, terus kalian akan jalan ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, terus ke sini, 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 ke sini sampai finish. Nah, kalau kalian sudah finish, nanti kalian akan mendapatkan kertas sukses atau tidak suksesnya kalian untuk mengikuti ujian praktek mengemudi. Kalau kalian mendapat
kertas yang tidak sukses, berarti kalian harus belajar mengendarai kendaraan lagi. Kalau kalian mendapatkan kertas yang bertulisan sukses, itu artinya kalian sukses dalam mengendarai kendaraan di Jepang. Nah, nanti kalau kalian sudah sukses, kalian akan mendapatkan SIM seperti ini. Ini SIM aku. Fotonya jelek, guys. Nah, nanti kalau kalian sudah dapat SIM, berarti kalian sudah bebas untuk mengendarai kendaraan di Jepang. Tapi aku saranin guys, hati-hati karena SIM ini tidak kayak SIM di Indonesia. Kalau kita misalnya melanggar, kita akan mengurangi poin kita di SIM ini. Dan kalau kalian banyak melanggar, SIM ini akan dicabut oleh kepolisian di Jepang. Nah, teman-teman, kalau kalian ada yang mencari SIM di Jepang, semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Cukup sekian video ini dari aku. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.